Jadi Yahudi Nasrani itu nggak mempermasalahkan kita ngaku-ngaku muslim, tapi yang mereka permasalahkan kalau kita tidak mau mengikuti jalan hidup mereka. Makanya Allah tegaskan, qul inna hudallahi huwal huda. Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar, bukan petunjuk Yahudi, Nasrani, Barat. Tidak benar petunjuk mereka. Dan yang lebih menyakitkan lagi di ujung ayat ini, Allah keluarkan ultimatum, ancaman. Apa itu ancamannya? Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Dan jika engkau Muhammad dan umatmu Muhammad masih saja mengikuti keinginan mereka Yahudi Nasrani, setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagi kamu perlindungan dan pertolongan dari Allah. Ya. Jadi kalau kebenaran sudah sampai, masih juga ngotot, pokoknya mau ikut Yahudi Nasrani, apa kata mereka itulah yang baik. Kata Allah, ya silahkan, tapi aku tidak akan melindungi dan menolong kalian lagi. Karenanya pertanyaan yang paling mendasar adalah, masihkah kita perlu bertanya-tanya kenapa dunia Islam sepertinya tidak memperoleh perlindungan dan pertolongan Allah dewasa ini? Jawabannya sederhana. Jawabannya ada di tangan kita sendiri umat Islam. Seberapa jauh kita akhirnya mau berpegang teguh wala setia kepada petunjuk Allah semata, seraya kita mau berlepas diri, barok, mencampakkan jalan hidup kaum Yahudi Nasrani. Itu kuncinya. Ya. Sebab itu permintaan kita dalam sholat kita, Pak. Jangan lupa, Pak, dalam sholat itu permintaan kita, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu kan permintaan kita. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang dapat nikmat karena menempuh jalan itu. Jalan siapa? Para nabi, siddiqin, syuhada, salihin. Bukan jalan al-maghdubi alaihim, yang dimurkai Allah. Siapa yang dimurkai Allah? Yahudi. Bukan jalan orang-orang yang sesat. Siapa yang sesat? Nasrani. Ustadz enak aja bilang yang dimurkai Yahudi, yang sesat Nasrani. Dari mana Ustadz tahu? Adi bin Hatim radhiyallahu an, seorang sahabat mantan Nasrani, nanya sama Nabi, ya Rasulullah, man humul maghdubi alaihim? Siapa itu yang dimurkai Allah? Kata Nabi, humul Yahud. Man humud dallun? Siapa yang tersesat ya Rasulullah? Kata Nabi, humun Nasara. Mereka kaum Nasrani. Makanya saya katakan, hidup kita sekarang ini, Pak, di babak keempat ini ujiannya besar sekali, Pak. Sementara dalam sholat kita bilang, ya Allah jangan masukkan kami dalam golongan Yahudi Nasrani, jangan ikut-ikutan sama Yahudi Nasrani. Justru di luar sholat kita, Allah sedang sajikan mereka jadi pemimpin dunia sekarang. Apa enggak hebat tuh ujiannya buat kita? Ya kan? Berarti ujiannya adalah bagaimana di satu sisi kita tidak merubah isi doa kita dalam sholat kita, tapi di lain sisi di luar sholat kita harus tunjukkan keistiqomahan kita. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, sampai Allah mengeluarkan pernyataan dalam surat An-Nisa 79, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa saja nikmat yang kalian peroleh hakikatnya datang dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpa kalian hakikatnya dari kesalahan diri sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini era penuh fitnah seperti sepotong malam yang gelap gulita. Nabi Muhammad SAW bersabda, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil muslim. Segeralah kalian beramal sebelum datangnya fitanan. Fitanan itu bentuk jamak dari fitnah. Kalau fitnah itu satu ujian, kalau fitanan itu banyak ujian. Ya, sekarang ini ujian kita, Pak, di berbagai bidang kehidupan, Pak. Dan kata Nabi, jika era itu datang, maka dunia menjadi seperti sepotong malam yang gelap gulita. Ya. Bukan dalam pengertian harfiah ya gelap gulitanya, tapi dalam pengertian kalian akan hidup dikepung, ya, dikelilingi oleh dark values, nilai-nilai yang gelap. Nilai apa? Nilai kekufuran, nilai kemunafikan, nilai kesyirikan, nilai kedustaan, nilai kemaksiatan, nilai kemungkaran, nilai kezaliman. Setiap hari itu sajian yang hari ini kita saksikan. Kalau kita jujur ya ngelihat situasi kondisi dunia. Gitu. Nyari keadilan hari ini sulit sekali.
Nyari kemakrufan hari ini sulit sekali, yang lebih banyak kemungkaran. Ya. Nyari ketaatan hari ini sulit sekali, yang banyak kemaksiatan. Ya. Nyari orang yang mau taat sama Allah dan Rasulnya itu sulit. Yang banyak orang yang nyari-nyari alasan aja. Udah jelas Allah bilang begini, udah jelas Rasul bilang gini, masih cari-cari alasan untuk durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Nah, yang mengerikan adalah kemudian kata Nabi Muhammad SAW, fitnah di akhir zaman ini nggak ada ceritanya bakal menurun, Pak. Dia bakal nanjak terus sampai apa? Sampai datangnya puncak fitnah. Nah, puncak fitnah itu apa? Dajjal. Jadi fitnah akan kian memuncak hingga keluarnya puncak fitnah, yaitu fitnah Dajjal. Nabi bersabda, sungguh fitnah sebagian kalian lebih kutakutkan dari fitnahnya Dajjal. Dan tidak ada seseorang yang selamat dari rangkaian fitnah itu, melainkan dia pasti selamat pula menghadapi fitnah berikutnya. Dan tidak ada fitnah yang dibuat sejak dunia ini hadir, baik yang kecil maupun yang besar fitnahnya, kecuali dalam rangka menjemput hadirnya fitnah Dajjal. Ya. Makanya saya kalau ditanya orang, Ustadz ini pandemi atau kerumitan ini bakal sampai kapan gitu, ya kan? Saya tidak bermaksud nakut-nakutin ya, tapi ingin mengatakan kayaknya bakal terus nih. Gitu. Kenapa? Karena jangan-jangan inilah yang dimaksud Nabi dengan fitnah duhaima. Jadi Nabi pernah bilang, sepanjang sejarah umat Islam ini akan ada jenis-jenis fitnah di awal sejarah umat Islam, di tengah sejarah umat Islam, dan di ujung sejarah umat Islam. Nah, di ujung sejarah umat Islam namanya fitnah duhaima. Duhaima itu artinya gelap pekat. Ya. Cirinya apa? Satu, cirinya jika fitnah duhaima sudah datang, dia akan menampar seluruh umatku dengan tamparan. Ya. Latomathu, ya, lotmatan, akan ditampar seluruh dari umatku. Ya. Hadhil ummah, Nabi menggunakan bahasa umat ini. Gitu. Dan kalau kita bicara umat ini, Pak, itu umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya kaum muslimin, Pak. Umat Muhammad itu siapapun yang hidup setelah Nabi Muhammad SAW diutus. Mau dia muslim bukan muslim, itu namanya umat Muhammad. Nah, fitnah ini ya, dia tidak menampar kaum muslimin saja, orang di luar Islam juga kena tamparannya kan, nggak bisa kita pungkiri ya Pak. Bukan hanya di negeri-negeri kaum muslimin ini terjadi. Terus yang kedua kata Nabi, jika ada orang bilang sudah berlalu fitnahnya, ternyata berlanjut, ya kan? Ya kayak inilah sebagian tempat sudah bilang, oh sudah turun, grafiknya sudah turun, statistiknya sudah, tiba-tiba ada second wave. Ya. Bahkan si pimpinan dunia itu bidang kesehatan dia ngomongnya apa? Masyarakat dunia harus hati-hati karena tampaknya akan ada varian baru. Gitu terus aja gitu, ya kan? Terus yang ketiga, ciri fitnah ini apa? Ciri fitnah ini kata Nabi, pagi beriman, sore kafir. Artinya fitnah ini bisa menghasilkan orang-orang yang ternyata nggak terlibat dalam dosa kecil, bahkan bukan dosa besar, tapi dosa yang membatalkan imannya, murtad. Ngeri sekali, gitu. Karena akan muncul orang-orang yang sedemikian membela nilai-nilai yang muncul, yang aneh yang muncul dari mereka, ya, tapi dibela, gitu loh. Aneh sekali. Ya. Misalnya apa? Misalnya, ya kita ambil contoh yang paling nyata lah ya. Berapa banyak umat Islam hari ini merasa risau dengan saudara-saudaranya yang divonis kena penyakit ini, tapi dikelola jenazahnya, mohon maaf ya, kayak mengelola lemper gitu, dibungkus saja gitu. Harusnya kita sangat khawatir loh. Kenapa? Karena nggak sesuai syariat. Padahal banyak penelitian ilmiah mengatakan udah nggak bisa nular sebenarnya, gitu. Tapi kita fine-fine saja dengan itu. Ini kan mengerikan, Pak. Kalau kita fine-fine saja dengan itu, Nabi kan bilang, siapa lihat kemungkaran, ubah dengan tangan, nggak sanggup dengan lisan, setidak-tidaknya dalam hati. Mengingkari dalam hati itu selemah-lemahnya iman. Di hadis yang lain kata Nabi, kalau mengingkari saja nggak ada dalam hati, nggak ada iman sama sekali. Ya itu tadi, pagi beriman, sore kafir. Nauzubillahi min dzalik. Ya nanti kita akan bahas juga itu. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, era gelap gulita ini karena apa? Karena mereka-mereka yang memimpin dunia ini tidak mau menjadikan obor yang datang dari Allah Ta'ala sebagai penerang dunia. Obornya apa? Kitabullah. Obornya petunjuk Allah, petunjuk Rasul. Makanya dalam surat
Al-Baqarah 2 ayat setelah ayat kursi, Allah membedakan orang beriman dengan orang kafir berdasarkan apa? Berdasarkan siapa yang dia jadikan pemimpin, pelindung dan penolongnya. Kata Allah Ta'ala, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah itu wali bagi orang-orang beriman. Wali itu artinya pemimpin, pelindung, penolong. Ketika orang-orang beriman menjadikan Allah sebagai wali, apa yang terjadi? Allah keluarkan mereka dari kegelapan kekafiran menuju cahaya iman. Tapi sebaliknya kata Allah, walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Sementara orang-orang kafir, wali-wali mereka, pemimpin, pelindung, penolong mereka itu taghut. Taghut itu siapa? Syaitan dan semua yang afiliasinya ke syaitan, itu taghut. Dan apa akibatnya kalau taghut dijadikan wali? Yang terjadi adalah mereka justru keluar dari cahaya menuju kegelapan kekafiran, dan mereka dijamin sama Allah akan jadi penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya, ya. Jadi loyalitas kita harus jelas, Pak, harus kepada Allah. Jangan kepada pihak-pihak yang sesungguhnya nggak punya kejelasan loyalitasnya, sambungannya kemana. Karena biasanya kalau orang tuh nggak kelihatan loyalitas kepada Allah, pasti kepada setan gitu. Nggak ada pilihan lain. Nggak ada ceritanya loyal kepada setan yang ke Islam-Islaman gitu, nggak ada. Nggak mungkin itu ya. Nggak mungkin itu ya. Nah makanya dalam surat Ibrahim ayat 1 Allah sampai berfirman, Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur. Alif Lam Ra, ini Al-Quran adalah kitab yang kami turunkan kepada engkau Muhammad SAW agar engkau keluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang. Makanya Nabi selama 23 tahun berjuang bersama para sahabat, itu hakikatnya adalah membumikan kalamullah, firman-firman Allah. Karena apa? Karena masyarakat Jazirah Arab sedang tenggelam dalam apa? Dalam zulumatil jahiliyah, kegelapan jahiliyah. Nah begitu Al-Quran turun, ayat demi ayat, surat demi surat, diterapkan oleh Nabi dan para sahabat, berubah, Pak. Makanya kota Madinah setelah Nabi hijrah dijuluki Madinatur Rasul, kotanya Rasul. Tapi setelah Rasul hijrah ke sana dan berjuangnya berbuah, akhirnya jadi Madinatul Munawwarah, kota yang bercahaya dan menebar cahaya. Masya Allah Ta'ala ya. Cahaya Islam, cahaya Al-Quran. Yang keempat, ini adalah era di mana fenomena riddah merebak di tengah kaum muslimin. Allah Ta'ala, Nabi bersabda setelah tadi mengatakan segeralah beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah seperti malam gelap gulita, terus Nabi bersabda, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Di pagi hari seseorang masih mukmin beriman, sorenya kafir. Di sore hari masih mukmin beriman, paginya kafir. Jelas-jelas Nabi menggunakan redaksi pagi beriman, sore kafir. Nabi nggak pakai redaksi pagi berbuat amal soleh, sore berbuat amal jahat ya. Ingat ya, kalau ada muslim melakukan kejahatan, tidak serta-merta kita boleh bilang dia kafir, nggak boleh. Kenapa? Karena ada syarat-syarat untuk menyatakan seseorang itu sampai batal imannya. Nah yang jelas, sedemikian masif dan destruktifnya badai fitnah yang melanda dunia hari ini, sehingga ancaman bagi umat Islam bukan hanya terjerumus dalam dosa-dosa kecil, bahkan bukan dosa-dosa besar, melainkan dosa yang para ulama menyebutnya nawaqidul iman, pembatal iman. Inilah puncak kegelapan babak keempat ini ya. Sistem kafir syirik telah menjelma menjadi peradaban penuh dosa, bahkan menghasilkan umat Islam yang murtad dari agamanya karena kehidupan sudah nggak lagi diarahkan, ditujukan mengejar ridha Allah, melainkan kepuasan material dan kesenangan duniawi belaka itu yang dikejar. Keamanan, keselamatan duniawi itu yang paling pokok, ya kan? Orang sering mengatakan, Ustadz, kan yang namanya menyelamatkan jiwa itu salah satu dari doruriyatul khomes, 5 hal asasi dalam ajaran Islam. Betul, ada 5 ya. Hifdzu ad-din, memelihara agama. Hifdzu
an-nafs, memelihara jiwa, hifdzul mal, memelihara harta, ya. Kemudian apa lagi? Hifdzul ird, memelihara kehormatan, ya. Kemudian yang kelima saya lupa. Tapi yang jelas memang hifdzun nafs, memelihara jiwa itu termasuk hal asasi dalam ajaran Islam. Cuma kita perlu sadar bahwa biar bagaimanapun kelima ini hak asasi, bukan berarti kemudian kita boleh memukul rata mereka sebagai sama kedudukannya. Tidak sama kedudukannya. Tetap saja dari lima ini yang paling number one hifzuddin, memelihara din. Tidak boleh memelihara din itu dikalahkan dengan memelihara harta, dengan memelihara jiwa, ya. Pokoknya din itu bagi seorang mukmin itu above all, di atas segala-galanya. Makanya kalau memelihara jiwa itu boleh mengalahkan memelihara din, ya. Dalam Islam nggak akan ada konsep mati syahid, Pak. Kenapa orang mau mati syahid? Padahal nyawanya bakal melayang. Ya justru syarat syahid kan harus melayang nyawa kan gitu, ya kan? Tapi kenapa dia rela? Karena dia sadar memelihara din itu lebih tinggi daripada memelihara jiwanya. Kalau perlu jiwanya dia serahkan kepada Allah Ta'ala. Dan memang begitu konsep mati syahid. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang beriman, ya, jiwa, nyawa dan harta mereka dengan bayarannya surga. Yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau mereka terbunuh. Ya. Itu mati syahid, Pak. Ya. Jadi kalau seandainya benar-benar menjaga nyawa itu lebih penting daripada agama, ya kan? Nggak ada konsep mati syahid. Gitu. Baik. Nah, jadi yang kita perlu sadari, mereka yang memimpin dunia sekarang ini bukan kafir sembarang kafir, Pak. Sebab kafir itu ada macam-macam, Pak, dalam Islam. Tapi ini kafir harbi, Pak. Kafir harbi itu artinya apa? Kafir yang memerangi Islam dan umat Islam. Sedangkan Allah jelaskan siapa itu kafir harbi dalam surat Al-Baqarah 217. Allah berfirman, وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ مِنِ اسْتَطَاعُوا. Mereka kaum kafir harbi tidak henti-hentinya memerangi kalian, tidak henti-hentinya, continuously, 24 hours a day, 7 days a week, 12 months a year. Gak berhenti-berhenti. Mereka mikir gimana bikin program memerangi umat Islam sampai apa? Sampai murtad dari agamanya menjadi kafir. Seandainya mereka sanggup. Ya. Jadi jangan main-main, Pak. Ya, jangan merasa fine-fine saja dengan sistem yang dipimpin oleh Al-Yahud wan Nasara ini. This is very serious, Pak, situasi kita. Yang kelima, ini era di mana kaum muslimin dijadikan santapan yang diperebutkan oleh bangsa-bangsa lainnya. Nabi bersabda, hampir-hampir bangsa-bangsa memperebutkan kalian umat Islam layaknya memperebutkan makanan yang ada di mangkok. Sahabat mendengar begitu langsung membayangkan, oh ini pasti karena umat Islam sedikit jumlahnya, jadi barang rebutan. Dia nanya, apakah kami waktu itu berjumlah sedikit? Apa jawaban Nabi? Bal antum yauma idzin katsir. Bahkan kalian pada hari itu jumlahnya banyak. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Hanya saja kalian waktu itu seperti buih yang mengapung di atas air. Apa ciri khas buih? Ciri khas buih adalah ringan, Pak. Itu ciri khas buih, enggak berbobot, ya kan? Coba lihat kalau kita ke pantai, ombak berdebur, jugar menghantam, ya. Itu yang muncul buih, Pak. Indah tampilannya, indah. Ngelihat buih itu senang kita, Pak. Tapi nggak berapa lama ada angin semilir, hilang dia. Ya kan? Nggak perlu angin ribut, nggak perlu angin kencang, angin semilir saja. Karena apa? Ringan dia. Tampilannya sih enak dilihat, gitu. Banyak ya, di mana-mana, gitu kan? Tapi sesungguhnya nggak berbobot. Nah, dalam hal ini umat Islam nggak berbobot dalam hal apa? Dalam semua hal. Bobot akidahnya ringan, bobot akhlaknya ringan, bobot ilmunya ringan, bobot ibadahnya ringan, bobot muamalahnya ringan, bobot dakwahnya ringan, bobot jihadnya ringan. Nah, karenanya saya sering ditanya orang, Ustadz, ini makin hari kita dengar berita makin mengerikan nih, Indonesia ini makin mengalami Cinaisasi gitu. Apa nggak saatnya kita melawan gitu? Nggak saatnya kita berbuat sesuatu? Mari kita belajar dari Nabi dan para sahabat waktu masih di Mekah. Ingat,
Masih di Mekah, Nabi dan para sahabat lemah posisinya. Yang kuat posisinya siapa? Kaum musyrikin Quraisy. Dan mereka bukan saja kuat Pak, hegemonik. Persis kayak Yahudi Nasrani hari ini. Hegemonik mereka. Nah, jadi suatu ketika, ini hadisnya bahasa Arabnya, ini terjemahannya. Seorang sahabat namanya Khabbab ibnul Arat radhiyallahu an datang ke Nabi. Nabi sedang duduk santai, terus dia nanya begini, dia mengadu. Tidakkah engkau ya Rasulullah meminta pertolongan untuk kami? Tidakkah engkau berdoa untuk kami? Ya, kenapa dia ngomong begitu? Karena dia menyaksikan tiap hari ada saja kaum muslimin dari kalangan lemahnya, kalangan budaknya, kalangan fakir miskinnya, itu dianiaya sama kaum musyrikin, sama majikan mereka, sama orang-orang yang merasa berkuasa. Termasuk Khabbab. Khabbab ini juga seorang yang punya majikan Quraisy musyrik. Dia itu disiksanya dalam bentuk apa? Dia disuruh membakar batu bara, udah nyala nih, dia disuruh buka baju, suruh tidur Pak di atas batu bara itu. Nah, jadi dia datang wajar kan, dia datang ke Nabi, dia bilang, dia nggak minta macam-macam. Tidakkah engkau meminta pertolongan untuk kami? Tidakkah engkau berdoa untuk kami? Nggak ada Khabbab bilang gini, ya Rasulullah, apa nggak saatnya kita angkat senjata? Ya Rasulullah, apa nggak saatnya kita ngebom aja nih? Nah, gitu, ya kan? Nggak ada begitu. Yang dia minta cuma doa. Gitu. Apa jawab Nabi? Nabi jawab, sungguh sebelum kalian ada orang yang diringkus, kemudian digalikan lubang baginya, lalu ditimbun di sana. Yang muncul cuma kepalanya, terus didatangkan gergaji, diletakkan di kepalanya sehingga kepalanya terbelah menjadi dua. Digergaji Pak. Ada yang disisir dengan sisir besi sehingga memisahkan tulang dengan dagingnya. Namun semua siksaan itu tidak ya memalingkan mereka dari agamanya. Ya. Jadi nggak ada tuh cerita kita karena sedang begini tuh, udah kita lawan, kita ini. Kita harus bertahan, kita harus istiqomah sebagaimana Nabi dan para sahabat dulu istiqomah. Terus kata Nabi apa? Wallahi walladzi nafsi biyadihi, dengan nama Allah yang jiwaku dalam genggamannya, Allah akan sempurnakan urusan ini, maksudnya memenangkan Islam, sampai-sampai seorang musafir jalan seorang diri dari Son'a hingga Hadramaut, dia tidak khawatir dalam perjalanannya kecuali kepada Allah atau serigala yang mungkin menerkam domba kambingnya. Walakinnakum tasta'jilun, tapi kalian tergesa-gesa, kata Nabi. Jadi kenapa kita mengalami era terpuruk ini? Karena Allah ingin menguji kita. Siapa di antara kita yang istiqomah sekalipun sedang mengalami kesulitan? Gitu. Siapa yang istiqomah? Siapa yang tunduk kepada kemauan musyrikin? Ya kufar, ya kan? Itu jadi terlihat. Nah, yang keenam, ini era di mana musuh-musuh kaum beriman sudah tidak takut lagi akan kaum muslimin. Lanjutan dari hadis tadi. Jadi kata Nabi setelah menyebutkan seperti buih dalam genangan air, sungguh Allah akan cabut rasa takut musuh-musuh kepada kalian. Ya, coba lihat hari ini, musuh itu berbuat apa saja kayak nggak ada rasa takutnya sama kita, ya kan? Gitu. Kita tuh benar-benar jadi bulan-bulanan sekarang ini. Gitu. Dan lagi-lagi kembalinya kemana? Ke kita. Kitanya tidak mau menunjukkan bobot yang makin hari makin kuat, makin berat ya, bobot akidah, bobot akhlak, bobot ilmu, bobot ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Gitu. Karena itu kuncinya sebenarnya. Ya. Nah, karenanya kalaulah umat Islam itu bobotnya berat, ya, sampai ke tingkat bahkan mempersiapkan puncak dari elemen yang harus dipersiapkan. Apa itu puncak elemen yang harus dipersiapkan? Elemen militer. Kalau itu sudah sampai tercapai, ya kan, apa yang terjadi? Situasi berbalik. Allah berfirman, siapkanlah untuk menghadapi mereka, musuh-musuh kalian, kekuatan apa saja yang kamu sanggupi, dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, yang dengan persiapan itu kamu menggentarkan musuh Allah, musuh kamu dan orang-orang selain mereka yang kamu nggak tahu tapi Allah tahu. Nah, siapa maksudnya orang-orang selain mereka yang Allah tahu sedangkan kamu nggak tahu? Kaum munafikun. Jadi kalau umat Islam kuat Pak posisinya Pak, sampai ke tingkat bahkan mempersiapkan konsolidasi al-i'dad al-askari, ya, persiapan militer, military preparations, ya kan, itu bukan saja musuh-musuh kita kaum kafir itu yang istilahnya gentar, ya, tapi kaum munafik juga gentar. Kenapa? Karena kaum munafik itu hatinya dengan hati kaum kafir itu jadi satu Pak, jadi satu mereka. Sama kayak sekarang, ketika musuh-musuh nggak punya rasa takut sama kita, mereka juga nggak takut sama kita, munafikun itu. Makanya kaum munafik sekarang kerjanya mengolok-olok agama ini. Anda lihat sekarang banyak orang mengolok-olok agama, itu adalah ciri-ciri kaum munafik.
Kenapa? Karena mereka cirinya jadi mirip kayak orang kafir yang memusuhi Islam. Nggak punya rasa takut kepada kaum muslimin mukminin, karena memang sulit mencari mukminin hari ini. Nyari muslimin gampang hari ini. Nyari muttaqin sulit hari ini. Yang sampai punya furqan, ya kan? Tapi nyari muslimin gampang, ya kan? Kayak buih nyarinya. Gampang sekali. Nah, yang terakhir, ini era di mana kaum muslimin terjangkiti penyakit yang paling mengerikan, namanya wahan. Jadi lanjutan hadis tadi. Setelah Allah bilang, Allah cabut rasa takut musuh kepada Islam, dan Allah akan tanamkan ke dalam hati kaum muslimin al-wahan. Sahabat bertanya, wa mal wahan ya Rasulullah? Apa itu al-wahan? Kata Nabi, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Ya. Kalau sudah seperti ini, kelakuan, sikap, tingkah kaum muslimin, lalu apa bedanya dengan bangsa Rum? Ya. Bangsa Rum kan ngertinya urusan dunia saja dan lalai dengan akhirat. Gitu. Kalau umat Islam sudah cinta dunia dan takut sama kematian, nggak suka dengan kematian, ya kan? Lalu apa bedanya dengan bangsa Rum? Berarti sukses mereka melahirkan muslim-muslim yang lebih mencintai dunia daripada akhirat. Yang lebih cinta hidup daripada mati. Mati yang mulia, ya, mati mulia itu husnul khatimah, minimal standar kaum muslimin. Tapi mati mulia yang lebih mulia lagi adalah asyhad di jalan Allah Ta'ala.